masih di 92,9 FM Mix Radio. Nah, good listeners, tentunya masih bersama saya Rafa ya. Dan di hari ini, harinya kita di hari Selasa 19 Desember 2023. Tentunya kita akan mengadakan perbincangan yang spesial. Kita akan mengadakan Radio Talk bersama Kejari Cimahi dengan tema penyuluhan hukum penyelenggaraan birokrasi digital. Nah, tentunya di studionya Mix Radio, di studionya kita sudah kehadiran narasumber ya. Ada Bapak Muhammad Ihsan Santoso SH selaku Jaksa Fungsional Seksi Intelijen. Selamat pagi Pak Ihsan. Ya, selamat pagi. Saya nyapa dulu nih Bu Rafa. Halo. Ya, halo. Good listeners. Saya Ihsan. Okay. Siap. Gimana Pak Ihsan kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Aduh, pagi-pagi kita suruh ke radio nih. Lanjut Ibu. Iya. Nah Pak Ihsan tadi di jalan gimana? Macet, lancar kah? Alhamdulillah lancar. Iya. Yang penting nyampe ke sini dengan selamat ya. Iya. Dan juga selain itu good listeners, nih Rafa ingatkan sekali lagi, tentunya Anda bisa mendengarkan perbincangan ini di radio FM-nya kita di 929 FM ya, dan juga link streamingnya Anda bisa langsung aja nih untuk Anda yang berada di luar wilayah kota Cimahi. Anda bisa langsung aja dengerin kita via streaming, linknya di s.id/Mix Radio Cimahi. Ataupun untuk Anda yang akan bertanya seputar tema yang sudah Rafa sebutkan tadi ya, mumpung ada Pak Ihsan di sini bisa langsung nanya, Anda bisa langsung aja hubungi WhatsApp interaktifnya kita di 085 161 280 929. Nah, terkait tema hari ini nih Pak Ihsan ya, penyuluhan hukum penyelenggaraan birokrasi digital ya. Karena memang sudah saatnya ya Pak ya, kita menerapkan yang namanya birokrasi digital, dan memang secara regulasi ini memang pemerintah sendiri punya perhatian yang cukup penting terkait pemanfaatan digitalisasi ini. Dan memang ya untuk saat ini kita mengubah paradigma, kalau bisa menerapkan pelayanan yang dapat mempermudah, kenapa harus dipersulit ya Pak? Iya, betul sekali. Nah, kebetulan nih good listeners, berkaitan dengan tema hari ini, mumpung ada Pak Ihsannya langsung, kita tanyakan dengan pertanyaan dasar terlebih dahulu ya. Apa sih Pak sebenarnya yang dimaksud dengan birokrasi digital? Boleh dijelaskan? Iya, baik. Sebelum kita masuk ke tema Bu, yang penting kita harus menjelaskan dulu terkait dengan tugas dan fungsi ataupun kewenangan dari kejaksaan. Mungkin para pendengar atau good listeners ini belum mengetahui, ataupun yang sudah mengetahui ya alhamdulillah. Tapi ya perlu dijelaskan lagi bahwa kejaksaan itu bukan hanya, takutnya good listeners ini, wah kejaksaan nih tempatnya para jaksa suka nuntut. Bukan seperti yang itu. Galak-galak, yang galak-galak ataupun cuma tempat ngambil tilang, bukan seperti itu. Jadi kejaksaan itu adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Sedangkan di kejaksaan itu, di kantornya itu adalah kantornya, sedangkan di dalamnya itu adalah jaksa, yaitu jaksa sebagai penjabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta tugas dan wewenangnya. Mungkin good listeners bisa membaca berdasarkan undang-undang, berdasarkan pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Junto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Baik, langsung masuk ke temanya saja Bu. Sebenarnya itu kalau yang dimaksud dengan birokrasi digital itu ialah transformasi kegiatan pemerintah dengan menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas efisien dalam tata kelola pemerintahan. Nah, itulah yang dimaksud dengan birokrasi digital, yang mana birokrasi digital itu adalah transformasi digital, seperti itu Ibu. Nah, jadi itu dia nih. Nah, kalau untuk transformasi birokrasi digital itu sendiri kan diterapkannya melalui SPBE ya? Iya, betul sekali, SPBE. Mungkin boleh dijelaskan Pak ya terkait SPBE ini sendiri dan juga terkait dengan revolusi teknologi informasi dan komunikasi. Siap. Kalau SPBE itu ya, yang dimaksud dengan SPBE itu apa sih kan? Pasti kan itu berarti sistem pemerintahan berbasis elektronik. Yang dimaksudnya seperti apa? Yaitu merupakan penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE ya,
good listener sih lah tentunya seperti itu. Hal ini seperti yang tertuang yaitu dasar hukumnya itu adalah Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik seperti itu, Ibu. Nah, Oke. iya, nah tadi itu dia ya penjelasan dari Pak Ihsan terkait SPBE ini sendiri. Tentunya ini memberi peluang untuk mendorong dan juga mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang terbuka ya Pak. Iya, ya? terbuka transparan yang jelas seperti itu. Terbuka, transparan, partisipatif Iya, juga ya. betul. Nah, selain itu nih Pak Ihsan, saya mau tanya lagi nih ke Pak Ihsan. Kan tadi sudah dijelaskan tentang ini ya, SPBE itu apa, Ya. dan juga tadi mungkin bisa dijelaskan kembali nih Pak Ihsan, dasar hukum penyelenggaraan SPBE itu sendiri seperti apa Pak? Dasar hukum dari SPBE itu sendiri itu sesuai dengan Peraturan Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik itu ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, Ibu. Jadi kita semuanya ini berdasarkan elektronik sudah semuanya transparan serta dengan akuntabel dan bisa menjadi efektif melalui digital ini. Memang udah bertransformasi melalui digital, Ibu. Oke. Iya, nah kalau untuk digitalisasi ini tentunya si pemegang para peranata komputer ini tentunya berperan penting ya di dalam SPBE jelas, ya seperti betul. misalnya operator, analis, programmer. Nah, terkait tadi SPBE itu sendiri kan salah satunya bisa mengefektifkan segala pelayanan ya. Dan Betul. bahkan bisa menghasilkan yang namanya pelayanan publik yang berkualitas ya Pak Ihsan ya. Iya. Jadi memang benar ya kalau transformasi birokrasi digital ini memang sudah seharusnya dilakukan ya. Betul Karena sekarang sekali. kita sudah masuk yang namanya era digitalisasi ya. Bukan handphonenya cenatnit lagi ya, Bu. Iya, ya? bukan Udah cenatnit. Cenitnit. Iya, bukan Udah. cenitnit lagi, Pak. Jadi semua tuh sudah dalam satu genggaman. Satu genggaman, ya, betul kalau di era sekali. digital ini. Nah, apalagi nih Pak Ihsan kalau mengingat nih orang Indonesia itu spend time di internetnya tuh 5 sampai 6 jam per hari berdasarkan data nih loh, Pak ya. Waduh, Nah, mantap. kalau Bapak sendiri ini pegang handphone berapa jam nih? Saya pegang handphone bukan berapa jam lagi, 24 jam Nah, kayaknya. sama saya juga. Sebelum tidur scroll Iya, Instagram dulu betul. ya. Nah, apalagi berdasarkan data terakhir katanya Pak, kalau per Januari itu pengguna internet tuh bisa mencapai 213 juta orang ya. Setara 77% dari 77%. total populasi. Jadi ini pemerintah harus banget nih untuk menerapkan yang namanya birokrasi digital ya. Betul Nah, sekali. mengingat pentingnya transformasi birokrasi digital terkait penerapan si SPBE ini sendiri nih. Tentunya kita masyarakat khususnya pendengar radio perlu tahu dong apa sih sebenarnya visi dari SPBE itu sendiri. Baik, Bu. Ini visi dari SPBE sendiri terkait dengan tentulah dasarnya itu pasti Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, Bu. Yang mana dia mempunyai visi itu terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi. Nah, visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pelaksanaan SPBE yang terpadu di instansi pusat dan pemerintah daerah untuk menghasilkan birokrasi pemerintah yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif. Seperti itu, Ibu. Nah, tapi nih Pak, kalau untuk mencapai sebuah visi ya, tentunya ini diperlukan misi dok ya. Nah, Betul. kalau untuk misinya sendiri apa sih misi dari SPBE ini? Kalau untuk misinya sendiri, kalau visinya tadi di situ tetap mengacu tetap dengan dasarnya Ibu tadi peraturan presiden tersebut. Nah, itu kalau terkait dengan misinya itu terbagi menjadi 4 misi. Yang pertama itu melakukan penataan dan penguatan organisasi, terus kemudian yang kedua mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik, kemudian yang ketiga itu membangun fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman dan handal lah, intinya seperti itu. Kemudian benar kata Ibu tadi itu membangun SDM yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Jadi mereka ini yang terkait di birokrasi digital itu tidak hanya itu aja. Nah, itu harus adanya pengembangan yaitu tadi betul SDM yang
berkompeten seperti Iya, itu. jadi walaupun misalnya peralatannya sudah Sudah canggih, canggih, tapi betul. SDM-nya tidak berkompeten, Tidak itu bisa menggunakan iya, hal itu wah, itu sama tadi aja bohong ya. bohong, ya, betul itu seperti Nah, jadi itu Ibu. diperlukan Betul SDM yang sekali. berkompeten, khususnya nih para peranata komputer ini sangat berperan penting Berperan ya penting, Pak Bu. untuk menciptakan inovasi di kedinasannya Betul ya. sekali. Nah, kalau tujuannya sendiri tadi udah dijelaskan sama Pak Isan ya, untuk tujuannya tuh tadi terkait dengan untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka, Iya. transparan, Iya, partisipatif. betul sekali. Nah, kalau berdasarkan visi, misi, dan tujuan SPBE ini sendiri, apa sih sebenarnya yang menjadi sasaran dari penerapan SPBE tersebut? Oke, menjadi sasaran terkait dengan tujuan SPBE ini yaitu dibagi menjadi empat, Ibu. Yaitu yang pertama itu terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien. Kemudian terwujudnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada penggunanya. Selanjutnya terselenggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi, kemudian meningkatkan kapasitas SDM SPBE itu tersebut itu Bu, seperti itu. Nah, Itulah iya. sasarannya lah, intinya seperti itu. Iya, kan SPBE itu sistem pemerintahan Pemerintahan berbasis elektronik ya. bukan SPBU ya. Iya, bukan, kalau itu buat isi bensin. Isi bensin lain ceritanya Bu ya. Oke, Iya, SPBE itu lain ya, ceritanya. listeners. Iya, nah itu dia good listeners. Jadi di zaman serba digital, khususnya untuk birokrasi digital ini, yang terpenting itu kuncinya yang selalu ditekankan dari tadi itu efektif dan efisien Betul ya. sekali. Jadi kalau efektif dan efisien itu bukan namanya birokrasi digital ya. Betul sekali, Ibu. Jadi bukan yang serba manual lagi, yang serba digital dalam satu genggaman bisa dilakukan dari jarak jauh. Betul Nah, sekali. itu dia good listeners. Tadi kita sudah membahas dengan Pak Isan. Tadi kita awali dengan perkenalan apa itu Kejari ya. Katanya Betul. Kejari dikenalnya itu galak-galak, padahal enggak ya. Enggak, Bu. Sangat merangkul masyarakat. Terus tadi juga kita sudah membahas terkait dengan birokrasi digital itu apa, lalu penerapan SPBE-nya itu sendiri, termasuk dari visi, misi, tujuan, dan juga sasarannya. Betul. Nah, untuk sesi pertama kali ini mungkin kita harus istirahat sejenak dulu ya Pak Isan ya. Betul sekali, Bu. Nah, sebenarnya Oke. nih udah banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Katanya juga ada yang pengen telepon nih sama Pak Isan. Waduh. Pengen nanya lewat telepon katanya. Nah, untuk selanjutnya good listeners tentunya jangan kemana-mana dulu dan masih bersama saya Rafa dengan Radio Talk terkait penyuluhan hukum penyelenggaraan birokrasi digital, dan juga masih bersama Bapak Ihsan Santoso SH sebagai jaksa fungsional seksi intelijen. Pak Ihsan nggak akan kemana-mana, tetap di sini. Katanya udah nggak sabar nih mau jawab pertanyaan good listeners. Good listeners jangan kemana-mana dulu. Kita nikmati dulu sajian satu lagu dari Diskoria. Ada dua lagu nih. Ada Diskoria sama Abdul and the Coffee Theory. Jangan kemana-mana. Oke, good listeners, masih di 92,9 FM Mix Radio, dan tentunya masih bersama saya Rafa dan juga Bapak Ihsan Santoso SH selaku jaksa fungsional seksi intelijen, dan juga kita masih dalam perbincangan kita terkait penyuluhan hukum penyelenggaraan birokrasi digital. Kalau kita tadi udah bahas tentang apa itu birokrasi digital, apa itu tentang SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik, pokoknya tentang pertanyaan-pertanyaan dasar deh ya. Nah, untuk kali ini nih saya mau tanya ke Pak Ihsan lagi ya. Karena untuk SPBE ini sendiri, sistem pemerintahan berbasis elektronik ini tentunya tidak hanya dilakukan di pemerintah pusat ya, tapi juga harus ini dilakukan di pemerintah daerah. Nah, sebenarnya apa sih pentingnya SPBE bagi pemerintah daerah? Nah, pentingnya SPBE itu untuk pemerintah
pengaduan dan lain sebagainya itu semuanya masuk lewat PTSP tersebut. Nah, untuk kualitasnya sendiri untuk pelayanan publik itu masyarakat luas menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dan bentuk kolusi, korupsi dan nepotisme itu sendiri. Jadi kalau yang berbasis elektronik itu bukan hanya pengaduan saja, semuanya bentuk yang ingin diadukan dari masyarakat ya, termasuk lingkup wilayah Kota Cimahi sendiri ini bisa diadukan melalui tapi kemana dulu nih arahnya, mau diadukan apanya dulu, seperti itu. Jadi bisa mungkin bisa dilaporkan ke kejaksaan, bisa ke pemerintahan yang terkait, bisa ke pihak kepolisian, semuanya sudah berbasis satu pintu, seperti itu Ibu. Nah, itu dia. Apalagi nih, kalau untuk upayanya sendiri ya, pemerintah kan sudah menerbitkan tadi peraturan perundang-undangan sektoral ya Pak ya. Ya, betul. Nah, kalau berkaitan dengan otonomi daerah itu seperti apa sih Pak? Boleh dijelaskan mungkin terkait dengan undang-undangnya? Oke, terkait dengan otonomi daerah itu terkait dengan otonomi daerah, dasar hukumnya itu di Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan aparatur dan mengatur kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan e-government. Yaitu sejauh ini kementerian, lembaga dan pemerintah daerah telah melaksanakan SPBE secara sendiri-sendiri sesuai dengan kapasitasnya. Namun demikian hasil pengembangan SPBE dan tingkat motoritasnya itu masih sangat beragam antar instansi pusat dan pemerintah daerah. Nah, seperti itu Ibu. Kalau untuk tingkat maturitasnya memang masih beragam ya Pak? Masih beragam. Sesuai dengan indeks penilaiannya itu sendiri. Betul sekali, Ibu. Nah, tapi kalau untuk tantangan dalam penerapan SPBE itu bagaimana sih Pak untuk tantangannya? Tadi kan udah dijelaskan peluangnya. Betul Sekarang sekali. tantangannya gimana nih Pak? Ya, kalau tantangannya diperlukan keberanian Ibu untuk merubah mindset khususnya para pengambil kebijakan. Selain itu juga diperlukan keberanian bagi pusat untuk mengatur standar proses bisnis, data, teknologi dan keamanan informasinya, seperti itu. Jadi tantangannya itu ya harus berani mengeksplor seperti itu kepada seluruh masyarakat Kota Cimahi. Nah, tadi kata Pak Ihsan tadi yang paling penting kita punya keberanian untuk mengubah mindset ya. Iya, betul Dan seperti sekali. yang sudah saya sebutkan tadi nih dari pertama, kalau kita tuh harus berani nih untuk mengubah paradigma. Kalau bisa menerapkan pelayanan yang dapat mempermudah, kenapa harus dipersulit? Ya, betul Nah, sekali. kalau untuk transformasi digital ini sendiri nih Pak, udah gak bisa dielakkan lagi ya. Betul. Kalau masyarakatnya tuh pengen maju lebih cepat sekarang tuh, jadi siap atau enggak, tentunya kehidupan masyarakat itu akan mengarah sepenuhnya ke era digital ya. Betul sekali. Dan tentunya hal ini bukan menjadi tanggung jawab pemerintah aja, bukan menjadi tanggung jawab pengambil kebijakan, tapi juga sekali. seluruh komponen. Iya, untuk mewujudkan keberhasilan transformasi digital di Indonesia ya. Nah, untuk selanjutnya nih Pak, saya pengen tanya nih, kalau kalau di mana ada suatu sistem ya, pasti ada manfaatnya dong ya. Manfaat yang memang harus dirasakan oleh masyarakat. Nah, jadi sebenarnya apa sih manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat dengan diterapkannya SPBE ini? Baik, kalau manfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat diterapkan oleh maksudnya apa sih yang dirasakan masyarakat terkait dengan SPBE ini ya? Itu, nah, di mana manfaatnya itu yaitu adanya kepuasan dari masyarakat itu, ya, bukan mindset mengejar skor ataupun apa seperti itu. Nah, itu kalau skor itu hanya bonus saja, tapi implementasi yang dirasakan masyarakat itu sendiri itu yang diutamakan. Makanya SPBE itu yang dirasakan oleh masyarakat itu harus jadi gini, penyampaian dari SPBE ini harus sampai ke masyarakat. Nah, seperti itu. Jadi menyentuh, intinya seperti itu. Nah, terkait itu, Kejaksaan Negeri Cimahi terus berupaya memberikan inovasi dan mendorong seluruh perangkat daerah untuk mengintegrasikan berbagai data dan layanan agar mempermudah masyarakat. Nah,
diterapkannya SPB ini, masyarakat dapat memperoleh informasi dengan mudah, transparan, efektif, dan efisien, serta mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel. Seperti itu Bu, manfaat yang dirasakan oleh masyarakat Kota Cimahi nantinya, seperti itu. Iya, jadi yang penting itu implementasinya kepada masyarakatnya. Betul. Nah, kita langsung masuk aja kali ya ke sesi ini ya. Ada sesi pertanyaan nih, udah ada yang nanya banyak banget katanya. Ada dari Gilang di Cimahi. Nah, katanya pas kita buat kartu keluarga, kan untuk persyaratannya itu cukup difotoin kayak misalnya surat nikah, akta lahir, yang dimana itu validasinya bisa dibilang kurang atau tidak kuat. Nah, apa gak takut khawatir gitu ya misalnya datanya itu fake atau palsu? Nah, tapi yang jadi pertanyaan nih, kalau digitalisasi birokrasi punya kekuatan hukum yang sama apa enggak sih dengan birokrasi manual? Nah, kalau terkait dengan digitalisasi dan manual, karena kita kan sudah berbasis digitalisasi, mau nggak mau itu condongnya itu pasti kekuatan hukumnya sama, gitu, tidak dibedakan. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi dari Gilang ya, terkait dengan apakah lemah ya atau gimana tadi terkait dengan pembuatan KK ya. Nah, itu sebenarnya jawabannya itu ada di pemerintahan Kota Cimahi, namun saya coba menjawab saja. Kebetulan saya juga pernah menjalan-jalan ya. Sekarang kan Cimahi ini kan sudah punya mall pelayanan publik. Setidaknya di situ semuanya berbasis digital. Baik untuk pembuatan KTP, baik pembuatan KK dan lain sebagainya. Di situ pun juga ada untuk sidang secara secara cepat. Nah, itu dari pihak pengadilan Balai Bandung datang ke mall pelayanan publik tersebut karena sifatnya publik. Nah, di dalam mall tersebut itu sifatnya digitalisasi. Nah, baik dengan pembuatan KK itu sendiri, semuanya sudah tertera di dalam satu KTP. Jadi tidak akan kemana-mana karena nomor induknya itu sudah tertera di situ. Jadi udah secara sistematis, secara digital kita buat KK itu cuma berapa menit sudah keluar. Mau buat KTP sudah bisa keluar. Semuanya berbentuk digital seperti itu, Ibu. Nah, ya itu ya. Tadi Pak Gilang ya. Nah, itu jawabannya. Dan untuk selanjutnya nih, katanya ada yang mau nelpon sebentar ya. Kita sambungkan dulu mungkin tadi untuk yang mau nelpon. Halo, selamat pagi menjelang siang. Pagi ya. Ini dengan siapa dan di mana nih? Saya Tania dari Cimahi. Oke, Tania dari Cimahi. Tadi katanya udah chat saya nih, mau nanya ke Pak Ihsan langsung. Silahkan pertanyaannya, boleh. Ya, gimana Tania? Ini Pak Ihsan. Iya. Jangan kali ini saya rasa sosialisasi seperti ini perlu digaungkan. Terus ya apalagi sistem pelayanan sudah digital kan. Khususnya buat saya nih sama teman-teman yang udah 17 tahun mau buat KTP. Katanya sistem pelayanan kita udah digital ya. Tapi di lapangan faktanya pembuatan KTP belum banyak yang tahu bahwa pembuatan KTP bisa dilakukan secara online. Nah, untuk kedepannya gimana pemerintah sendiri mengatasi hal ini? Oke. Iya, katanya gimana nih? Nah, terkait dengan ini kan berbasis dengan digital ya Dek ya. Nah, kalau pemerintah sendiri kalau udah buat KTP, kebetulan saya juga sudah lihat mesinnya itu di mall pelayanan publik. Bukan berarti kita online itu jujur saya juga pernah buat KTP ya pada saat itu di Tangerang, pada saat itu saya belum pindah ke Cimahi. Nah, itu secara buat KTP-nya itu kita datang ke mall pelayanan publik. Nah, mall pelayanan publik itu yang berbasis digital, disitulah kita membuat online ya, bukannya dari rumah langsung kita kasih ke sana, langsung kita ambil KTP jadi nggak seperti itu. Jadi kita harus datang ke situ, kita datang ke Disduk Capilnya dulu, kita mau buat KTP, semuanya nanti lewat terkait dengan email, nantinya email Disduk Capil itu sendiri, baru nanti disitulah proses untuk pembuatan KTP-nya. Sebentar kok, itu tidak lama. Itu yang saya ketahui ya Dek ya, kalau dari pemerintah Kota Cimahi itu sendiri seperti itu. Nah, itu Tania ya. Terima kasih cuma untuk 5 menit lah kalau nggak salah. Cuma Cepet. 5 menit ya.
Nggak usah datang lagi ke kelurahan, Makasih ke ya, kecamatan gitu, seperti itu. Iya, jadi Ya. seperti itu ya Tania, penjelasannya sudah cukup? Sudah cukup, makasih ya Pak. Iya, sami-sami Tania. Iya, selamat melanjutkan kembali aktivitasnya Tania. Nah, untuk selanjutnya untuk Anda good listeners yang ingin bergabung, yang ingin bertanya langsung nih bareng Pak Ihsan, boleh ya langsung aja di 085161280929. Dan untuk kali ini kita rehat lagi ya Pak Ihsan ya. Oke. Kita dengerin dulu nih beberapa sajian lagu. Ada dari Tiara Andini dengan Gemintang Hatiku. Jangan kemana-mana good listeners, tetap stay tune terus di 92,9 FM Mix Radio. Oke, good listeners, masih di 92,9 FM Mix Radio. Dan tentunya sudah kita nikmati ya di sesi rehat kita. Ada satu lagu dari Tiara Andini ya dengan Gemintang Hatiku, tentunya yang sudah memanjakan ruang dengarnya Anda. Dan langsung aja deh kita lanjut ya di dalam gelaran talkshow-nya kita dengan tema penyuluhan hukum penyelenggaraan birokrasi digital. Tentunya masih dengan Pak Ihsan Santoso SH sebagai jaksa fungsional seksi intelijen. Gimana Pak Ihsan, masih semangat? Ya, masih semangat Masih lah. semangat dong. Listeners. Nah Pak Ihsan nih, kalau kita tadi udah berbicara secara umum ya tentang Ya. SMBE itu sendiri, dari sisi pemerintahannya itu sendiri. Nah, kalau sekarang saya mau nanya nih, khususnya dalam ruang lingkup Kejari. Nah, apa sih sebenarnya peran Kejari untuk mendukung terwujudnya birokrasi digital itu sendiri? Baik, good listeners. Jadi kalau peran kami di Kejaksaan RI lah utamanya itulah, yaitu salah satu program kerja prioritas Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu berbasis digitalisasi kejaksaan untuk sistem kerja yang efisien, transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi yang diharapkan dapat menjadi jawaban atas tentang pelaksanaan tugas di masa kini. Program prioritas tersebut sejalan dengan peta jalan atau roadmap Indonesia Digital 2021 sampai dengan 2045 yang disusun oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi lah. Seperti itu, Bu. Nah, secara umum Kejaksaan telah memiliki strategi dalam penerapan penggunaan dan pemanfaatan digitalisasi atau teknologi informasi yang dilakukan dengan menitikberatkan pada dua komponen. Yang pertama, optimalisasi pembangunan sumber daya manusia, kemudian yang kedua, optimalisasi pembangunan infrastruktur teknologi informasi. Nah, itulah birokrasi digital di dalam Kejaksaan Republik Indonesia. Oke. Nah, itu dia tadi berarti sudah menerapkan namanya strateginya tuh ada dua komponen ya Dua Pak? komponen, betul sekali. Optimalisasi untuk SDM, Betul. terus satu lagi? Optimalisasi pembangunan infrastruktur teknologi Iya. informasi. Nah, tapi kalau kan tadi perannya nih Pak ya. Nah, kalau Ya. sekarang kalau untuk wujud nyatanya nih, wujud nyata Kejari dalam menerapkan birokrasi digital di lingkungan Kejari itu apa sih? Ada nggak Pak? Kalau wujud nyatanya itu ya terkait dengan penerapan teknologi ataupun dan komunikasi di Kejaksaan itu terbagi menjadi ini Bu, menjadi berapa implementasi, yaitu serta pemanfaatan teknologi untuk melaksanakan yaitu tugasnya ya, beberapa implementasi, yaitu implementasi case management system atau CMS, bersifat CMS, kemudian implementasi sistem informasi persatuan dinas elektronik CPD, kemudian implementasi dashboard untuk memonitor menerima negara bukan pajak PNPB, kemudian implementasi sistem informasi kepegawaian, pengembangan case management system CMS yaitu terkait dengan perdata dan tata usaha negara, pengembangan sistem informasi tilang di Kejaksaan, pengembangan sistem informasi perencanaan, kemudian pemanfaatan teknologi informasi terkait sidang secara online, ya kan, menggunakan perangkat video conference, kemudian pengembangan sistem informasi Adiaksa Command Center SIACC, kemudian pengembangan sistem detection kit, sebagai upaya Kejaksaan untuk memaksimal pengawasan penahanan rumah kota maupun pengalihan penahanan dari tahanan rutan menjadi tahanan rumah atau kota. Implementasi aplikasi aset recovery secret
data system, ya itu, kemudian implementasi absensi digital Kejaksaan RI, kemudian implementasi buku tamu digital melalui PTSP Kejaksaan. Nah, itu wujud nyata yang sudah kami buat di Kejaksaan Republik Indonesia ini, Bu. Waduh, seperti itu. Banyak banget ya. Seperti itu. Kalau disebutin satu-satu ini bisa nanti sampai jam 12 kayaknya. Tadi seperti untuk absensinya sendiri ini udah digital. Udah ya, digital Pak, ya, untuk sampai buku tamu. tahanan, baik itu tahanan maupun itu ada pengalian tahanan, yaitu menjadi tahanan kota atau tahanan rumah, kita pun juga berbasis digital. Ya, ada dimanapun kita tahu seperti itu. Untuk e-tilang juga itu. E-tilang juga berbasis seperti digital. itu, sudah berbasis digital. Nah, untuk yang aplikasi Sampurasun yang dirasakan masyarakat juga itu sama ya. sama berbasis digital. Nah, kalau dalam mewujudkan birokrasi digital ini tentunya ada kendalanya, jadi nggak manis terus ya, pasti ada pahitnya nih, ada kendalanya. Kira-kira apa sih kendala dalam mewujudkan birokrasi digital khususnya di dalam ruang lingkup Kejari ini sendiri, Pak? Kalau kendala, setahu saya di sini ya, kendala di lingkup kita ini sendiri yaitu didasari pada pentingnya penerapan perubahan atau pola pikir, yaitu mindset dalam pelaksanaan tugas. Maka pada organisasi yang di dalamnya terdapat unsur manusia sebagai pelaku perubahan, seyogianya haruslah dipandang sebagai sumber daya utama penggerak organisasi yang memiliki peran penting untuk menentukan keberhasilan mewujudkan visi dan misi besar yang hendaknya itu harus dicapai. Nah, bertolak dari hal tersebut, sumber daya manusia atau disebut pegawai berperan sangat signifikan dari mulainya dilakukannya proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai pada proses pengendalian demi tercapainya tujuan organisasi secara optimal. Nah, itulah kendalanya kalau di dalam lingkup kami, Bu, seperti itu. Jadi yang penting SDM-nya tuh harus betul kompeten lah, intinya seperti itu. Seperti yang sudah tadi kita sebutkan di sesi pertama ya, SDM-nya nih yang paling penting. Nah, tapi kalau ada nggak sih Pak sebenarnya dampak positif yang terasa terkait penerapan birokrasi digital di ruang lingkup Kejari ini sendiri? Dampak positif yang terasa. Kalau yang dampak positif yang dirasakan oleh terkait dengan birokrasi digital ini di lingkup di Kejaksaan Negeri Cimahi utamanya yaitu dampak positifnya itu penerapan birokrasi secara digital, diantaranya meningkatkan kualitas pelayanan publik, mencapai efisien anggaran, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta melibatkan partisipasi masyarakat. Dengan menerapkan birokrasi digital juga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Nah, itulah dampak positifnya terhadap kami untuk masyarakat. Seperti itu. Jadi untuk pelayanan publiknya jadi lebih terpercaya, lebih meningkat. Tapi kalau untuk dan satu lagi lebih tertata, Bu. Iya, lebih tertata ya. Yang penting sih tertata. Kalau kata Sundanya mah nggak pabalatak ya. Nggak balatak. Nah, tapi kalau untuk respon masyarakatnya itu sendiri gimana sih, Pak? Kalau terkait dengan respon masyarakatnya itu kepada kami itu dalam hal ini masyarakat menyambut baik, Bu, terkait dengan birokrasi digital ini yang telah dirasakan dari untuk masyarakat itu saat berkunjung ke Kejaksaan Negeri Cimahi, baik dalam proses penginputan data tamu digital yang efektif dan efisien, serta berbagai layanan informasi secara digital yang memudahkan masyarakat itu mengaksesnya. Seperti itu. Jadi kalau masyarakat itu terkait mungkin saya banyak ini ya berperkara ya di Kota Cimahi ini terkait dengan keluarga dari para terdakwa, biasanya itu pengen menanyakan terkait dengan Pak sidangnya kapan dimulai. Nah, biasanya itu para keluarga itu datang menemui Pak, saya pengen berbicara dengan jaksanya, mungkin terkait dengan pasal yang dikenakan apa sih ini. Nah, saat ini kan masyarakat ini kan sangat awam terkait dengan hukum. Nah, kita di Kejari ini kita bisa memberikan masukan hukum terhadap keluarga terdakwa, pasal apa yang dikenakan, ancaman hukumannya berapa, seperti itu, Ibu. Jadi
kita pun langsung di-connecting oleh bagian PTSP, pelayanan terpadu satu pintu, bahwa ada tamu terkait dengan apapun masalah hukum dan lain sebagainya. Itu khususnya untuk warga masyarakat Kota Cimahi, gratis. Nah iya, yang Datang penting saja. gratis nih. Kalau mau konsultasi atau pengaduan soal hukum ke Kejari itu tentunya gratis ya. Dan Gratis. respon masyarakatnya juga ini sangat baik ya Pak. Sangat baik sekali. Iya, kalau ini saya testimoni dari saya sendiri, saya pernah nih ke Kejari dan pelayanannya keren-keren. Nah, itu dia good listeners. Nah, mungkin di sesi terakhir kali ini ada closing statement yang mau disampaikan oleh Pak Ihsan. Boleh mangga? Iya, oke, good listeners, Mix FM ya. Setidaknya kami di kantor, setidaknya diri saya sebagai jaksa di Kota Cimahi berterima kasih kepada Mix FM dan Mix FM dan good listeners di sini. Kami di Kejaksaan Negeri Cimahi menunggu kedatangan good listeners ya ataupun masyarakat Kota Cimahi di kantor kami. Kantor kami terbuka. Kantor kami jangan ditakuti, anggaplah kami sebagai sahabat good listeners sendiri. Itu saja sih sebenarnya closing. Nah, itu dia jadi good listeners. Ya. Kalau mau melakukan pengaduan gak usah takut, gak galak-galak kok ya. Di Kejari Cimahi itu baik-baik. Jadi langsung aja good listeners datang. Muda-muda aja. lagi. Masih muda-muda, wah masih seger-seger tuh. Ya, nah itu dia good listeners untuk perbincangan kita di hari ini terkait penyuluhan hukum penyelenggaraan birokrasi digital bersama Bapak Ihsan Santoso SH sebagai jaksa fungsional seksi intelijen. Terima kasih Pak Ihsan. Ya, sami-sami. Sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke studio. Dan terima kasih juga nih untuk Anda good listeners yang sudah mendengarkan, yang sudah bergabung, bertanya melalui via WhatsApp ataupun telepon. Dan mohon maaf ya, belum sempat kejawab satu-satu sama Pak Ihsan, tapi nanti di lain kali kayaknya Pak Ihsan Langsung mau datang aja, Bu, iya, ke bisa kantor. langsung datang ya kalau yang Siap. penasaran. Nanti langsung ketemu sama Pak Ihsan ataupun pegawai-pegawai Kejari lainnya yang katanya masih segar-segar. Nah, good listeners, kita cukupkan sampai di sini perbincangan kita. Dan tentunya sekali lagi terima kasih untuk Kejari Cimahi. Terima kasih juga untuk Pak Ihsan. Ya, Terima sama-sama, kasih juga Bu Rafa. untuk good listeners yang sudah mendengarkan. Dan kita akhiri perbincangan kita sampai di sini. Saya Rafa pamit undur diri dan sampai jumpa.